orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi dan saya Christian Rinaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Shalom, hai listeners, dimanapun kamu berada, senang sekali bisa bertemu kembali di podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Nah, kalau biasanya saya Christian Rinaldo bersama dengan Maria Kristi, kali ini Maria Kristi berhalangan hadir dan merupakan suatu kesempatan yang langka karena menjadi pembicaraan antar laki-laki. Maksudnya apa tuh Christian? Maksudnya adalah narasumber saya ini seorang pria sejati yang cukup sibuk dan jadwalnya tuh susah ketemu sehingga akhirnya ini berkesempatan datang ke podcast Persepsi. Dan puji Tuhan ngobrolnya berdua aja biar lebih lepas begitu ya. Yang baru kelihatan tangannya doang, langsung saja kita sambut Tony Chen. Halo bro, halo listeners. Hey. Keren ya, listeners ya istilahnya. Kalau yang dengar, kalau yang menyaksikan? Apa istilahnya? Listeners juga. Oh listeners juga. Gak ada bedanya. Yang beda. Oke, Tony Chen welcome ya di you. podcast Persepsi. Senang sekali akhirnya di tengah jadwal kamu yang super padat bro. Betul. Akhirnya bisa menyempatkan diri hadir di sini ya. Thank you juga. Perkenalan diri dulu dong. Siapa itu Tony Chen mungkin belum tahu, belum dengar, belum nonton. Oke, perkenalkan dulu nama saya Tony Chen. Sebenarnya by the way banyak orang gak tahu nama lengkap gue loh. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya adalah Antonius Junianto Tanijaya. Panjang ya. Tony Chen aja lah lebih gampang. Itu dia makanya. Ya. Oke, namanya Tony Chen dan saya saat ini tinggal di paroki Santo Yakobus Kelapa Gading. Saya sudah menikah dengan seorang istri dengan dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri Richie dan Renata. Saya hari ini pekerjaan saya sebagai seorang bisnis konsultan dan juga sebagai seorang trainer. Pelayanan saya sebagai seorang worship leader, sebagai seorang pewarta, kadang-kadang pemusik juga begitu ya. Dan saya berasal dari komunitas Kairos. Wow, jadi banyak dan lengkap ya. Boleh dibilang Bro Tony Chen ini adalah Palu Gada. Apa lu butuh gue ada gitu ya? Semuanya bisa. Bagus, memang itu yang kita cari di masa sekarang ini ya. Nah tapi gitu kalau kita berbicara mengenai poin pembahasan kita sebetulnya di episode podcast Persepsi kali ini adalah mengenai praise and worship. Harus begitu ya biar lebih menjiwai. Praise and worship. Nah, British banget kan British banget. Praise and worship. Gimana nih? Jadi praise and worship kan nggak tahu ya. Kalau saya terus terang pribadi sebagai seorang host baru mengenal praise and worship ini beberapa bulan terakhir doang. Pernah dengar sana sini. Tapi sebenarnya praise and worship itu apa sih? Oke, jadi praise and worship itu kan artinya saja pujian dan penyembahan ya. Puji itu terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi yang lebih difokuskan di sini adalah bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki suatu cara hidup memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan ini adalah bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Sebagai pengikut Kristus. Oh ya? Seharusnya seperti itu. Bro. Maksudnya why gitu? Kenapa harus praise and worship? Karena sebenarnya kita ini dilahirkan sebagai makhluk-makhluk pemuji dan penyembah Tuhan. Karena Tuhan memang menghendaki kita menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Bro. Apakah karena sesuai dengan lagu semua kembang bernyanyi meriang? Ya betul juga. Karena memang semua makhluk ciptaan Tuhan pada akhirnya harus menyembah Tuhan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes bab 4 ayat 23 dikatakan begini. Karena sudah tiba saatnya dan sekarang sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi sebenarnya kita semua yang sebagai pengikut Kristus ini harusnya menjadi seorang pemuji dan penyembah. Dan memuji dan menyembah Tuhan itu harus menjadi sebuah cara hidup yang baru. Way of life. The way of life. Mantap gitu ya. sekali. Wah, kurang lebih begitu bro. Oke.
Maksud saya apakah tidak ada cara lain? Apakah memang praise and worship ini apalagi ngetren aja kali? Nah ini dia, banyak orang berpikir begini bahwa pujian penyembahan itu hanya di seputaran gereja, hanya di seputaran persekutuan doa. Tapi sebenarnya dari apa yang gua rasain ya bro ya, bahwa praise and worship ini harusnya bisa menjadi sebuah apa ya, jangan perkecil areanya hanya di seputaran gereja, persekutuan doa. Tetapi gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan ini semestinya harusnya di dalam setiap hari kita sungguh-sungguh menampilkan pribadi-pribadi yang senantiasa memuji dan menyembah Tuhan lewat perilaku. Contohnya gini bro, banyak gak orang Katolik yang atau orang yang sudah menerima Tuhan Yesus begitu ya, kalau ditanya percaya Yesus, percaya. Percaya. Tapi begitu kena masalah bro, waduh kena masalah yang ada mulutnya malah ngomel. Berkeluh kesah. Bersungut-sungut. Komplain. Iya. Ini kan berlawanan dengan memuji Tuhan dong. Betul. Semestinya orang Kristiani yang dewasa, apapun masalahnya dia harusnya tetap memuji Tuhan bro. Karena firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 sangat jelas. Karena kita sudah tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan katakan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Bukan dalam sesuatu yang baik saja loh. Tetapi dalam segala sesuatu. Artinya kalau bekerja dalam segala sesuatu, baik itu suka maupun duka, harusnya kan bersyukur aja. Tuhan ada bekerja. Di situ. Tuhan ada di situ. Tapi biasanya banyak orang yang masih belum paham sehingga ketika ada masalah, mulutnya lebih lancar ngomel dulu bro. Bersungut-sungut dulu, bukan ngomong puji Tuhan haleluya gitu ya. Kalau di gereja haleluya, di luar halelupa. Benar juga, halelupa. Iya. Betul. Nah maksudnya gini, kalau Tony tadi bilang dalam sehari-hari dong, ketika misalnya kita bangun nih buka mata. Yes. Bersyukur masih hidup diberikan umur 1 hari lagi. Yes. Dan berdoa, bangun tidur, terus itu tadi memuji dan menyembah gitu. Memuji dan menyembah Tuhan tuh, jadi gini, memuji itu bukan perkara kita bernyanyi gitu. Jangan-jangan nanti ada orang yang ngomong kayak gini, wah bisa aja tuh Tony Chen, dia sih bisa nyanyi katanya. Iya, saya emang gak bisa nyanyi loh. Iya, kayak Bro Chris ya kan, ngomong I love you aja fales. Iya. Gitu kan. I love you. Enggak, maksudnya gini, ada orang-orang tertentu yang seringkali jadi berpikir begini, itu kan cuman konsumsinya untuk orang-orang yang bisa nyanyi, bisa Ya, bermusik, bagaimana kita yang gak bisa kan. nyanyi buta nada? Nah, bicara mengenai memuji dan menyembah Tuhan itu kan perkara hati bro. Ketika hati kita penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Gak perlu harus dengan nyanyian. Karena dengan kita menyanyi, bermain musik itu hanya salah satu dari ekspresi kita memuji Tuhan. Salah satu ekspresinya dengan menyanyi, salah satu ekspresinya dengan bermain alat musik gitu ya. Contoh ekspresi yang lain deh. Contoh ekspresi yang lain, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan apa? Dengan kita bersenandung, bisa kan? Oh, oke. Atau dengan kita tersenyum itu sudah memuji Tuhan loh. Serius? Loh iya dong. Oh berarti dengan definisi kita luas tersenyum sekali ya? itu kita memancarkan wajah terang kemuliaan Tuhan. Setuju gak? Itu sih setuju. Kan ada lagunya, kulihat di wajahmu kemurahan Tuhan. Wih, saya langsung ku tersenyum. kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah artinya dengan kita tersenyum aja udah bisa memuji Tuhan. Dengan kita dapat banyak masalah lalu muka kita gak kita bikin cemberut gitu, dengan kita tetap sukacita, tetap tersenyum di depan orang yang menyakiti hati kita, itu kan sudah memuji Tuhan. Serius bro, Loh. itu definisi memuji. Memuji Tuhan itu jangan didiskreditkan hanya untuk hanya bernyanyi di gereja. Karena hal-hal kecil itu kita bisa menunjukkan dia seorang pemuji atau bukan. Seenggaknya mengapresiasi hal-hal baik berkat Tuhan. Baik Kalau bagi gitu ngerti. Tuhan. Sehingga itulah makanya kenapa kita semua harusnya semakin hari semakin dewasa. Nah, ciri orang yang dewasa itu adalah bisa bersyukur. Oke. Orang gak akan pernah bisa memuji Tuhan kalau dia belum bisa bersyukur. Jadi bersyukur ini menjadi satu kata kunci yang sangat penting. Bersyukur kalau keadaan baik, suka-suka gampang. Itu mah gampang.
Kalau bersyukur karena naik gaji, naik jabatan gampang. Cincai lah. Cincai. Tapi kalau bersyukur karena mungkin kena penyakit misalnya. Bisa nggak bersyukur? Jadi baru denger sih orang kena penyakit bersyukur gitu. Loh, ada buktinya. Gimana? Ada ceritanya. Coba. Nah, di kitab suci itu tahu gak cerita Paulus dan Silas? Ya. Kisah Para Rasul bab 16. Ya. Wah, itu ceritanya keren banget. Paulus dan Silas waktu itu di penjara, bro. Di penjara. Bukan karena kesalahannya, karena dia memperjuangkan nama Tuhan. Ya. Dia ketika di penjara, Paulus dan Silas di penjara, ditaruh di penjara yang paling tengah. Udah gitu dibelenggu pula, bayangkan. Kalau penjara ditaruh, ada orang taruh paling tengah, berarti tingkat keamanannya paling maksimal, setuju? Betul, paling Udah berbahaya. gitu dibelenggu pula. Nah. Kalau Tony Chan atau mungkin Bro Cristiano Ronaldo ada di sana, boro-boro bersyukur, betul nggak? Yang ada paling mencak-mencak, maki-maki, betul nggak? Ngeluh. Tapi yang terjadi firman Tuhan katakan, Kisah Para Rasul bab 16 ayat 24 sampai 26, dikatakan di sana, tiba-tiba tengah malam, Paulus dan Silas menyanyikan nyanyian pujian. Wow. Sampai semua tahanan mendengarkan mereka. Artinya apa? Ketika Paulus dan Silas dalam kondisi tertekan, dalam kondisi dalam penjara, dalam kondisi yang menurut kacamata manusia ini mana bisa bersyukur, mana bisa memuji Tuhan. Tetapi Paulus dan Silas melakukan kebalikannya. Dia malah memuji Tuhan sampai tahanan lain mendengarkan. Dan mujizat Tuhan terjadi, bro. Mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba semua sendi-sendi penjara goyah dan semua pintu terbuka. Bayangkan. Mujizat terjadi ketika ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu makanya dari dasar pengalaman Paulus dan Silas itu, dari apa yang pernah gue jalani selama ini ya, bro ya. Gue mencoba untuk menghidupi, ternyata susah, bro. Nggak gampang Gak itu gampang. loh. Lagi dapat kesusahan, kesulitan hidup, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih atas musibah ini. Gak bisa. Gimana? Susah. Tapi ketika kita mencoba untuk mempraktekannya, ternyata gue tahu satu hal, bro. Ternyata memuji Tuhan itu bukan karena dipengaruhi suatu keadaan. Oke. Tapi sebuah keputusan. Wah, ini kata-katanya bagus nih. Ini dia ya. Saya catat Jadi nih. memuji Tuhan itu harusnya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Tapi sebuah keputusan yang mau kita ambil. Jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun penderitaan yang sedang kita alami, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah relasi, baik itu masalah keuangan, apapun itu, ketika kita memutuskan untuk tetap memuji Tuhan, di situ akan ada banyak rahmat. Di situ ada banyak mujizat. Wah, kalau diceritain banyak, bro, ceritanya. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Contoh dong, kalau pengalaman pribadi satu perlu disebut. Oke, satu pengalaman pribadi ya. Ya. Jadi sekali waktu saya dan istri saya dulu kita belum menikah nih, bro. Ini ceritanya belum Cerita belum nikah ya, ya. Tahun 2013 itu kita menikah. Nah sebelumnya kita sempat cek ke dokter. Cek ke dokter, istri saya periksa kandungan. Artinya periksa bagaimana premarital check up. Iya, premarital check up sebelum menikah, cek dulu semua. Dan ternyata istri saya menderita suatu penyakit yang namanya endometriosis. Akut, endometriosis akut. Jadi dan ada banyak miom. Nah, diprediksi akan sangat sulit sekali untuk hamil. Wah, itu beritanya telak banget. Tau gak yang bikin bete apa? Yang bikin stres itu apa? Apa tuh? Yang bikin stres adalah gedung udah dibayar, bridal sudah dibayar, catering sudah dibayar. Sebenarnya yang stres siapa? Pengantin wanita apa mempelai pria? Kita dua-duanya lah. Oh, kirain. Karena semua udah bayar, kita nggak mungkin mundur. Iya dong. Iya dong. Kita udah persiapan perkawinan, udah segala macam dan diketahui seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ketika kita dari mulai malam pertama, malam pertama biasanya main hajar atau gimana? Malam pertama kecapean biasanya. Biasanya. Pagi pertama biasanya. Betul. Pagi pertama. Pagi pertama. Ini lucu ya. Oke. Biasanya kalau malam pertama itu kita capek.
Kita capek dan kita berdoa bro. Oh oke. Yang kita lakukan berdoa. Jadi saya dan istri saya setiap malam kita berdoa. Berdoanya sambil memuji dan menyembah Tuhan. Lagunya lagu apa aja deh, pokoknya senyanyinya gitu ya. Muji dan menyembah Tuhan. Tahu apa yang terjadi bro? 1 bulan kemudian tiba-tiba istri terlambat menstruasinya. Oke. Dan begitu dicek positif hamil. 1 bulan setelah merit. 1 bulan setelah merit. Padahal sebelum merit itu yang sudah bayar gedung apa segala macam, endometriosis akut. Sulit untuk hamil. Sulit untuk hamil. Tapi ternyata hamil. Nah begitu datang ke dokter harusnya sukacita dong bro. Iya. Dokter mengatakan apa? Waduh ini kamu bisa hamil mujizat. Tetapi akan sangat sulit melahirkan. Dikasih kabar gitu Kasih lagi. kabar gitu lagi. Ini sulit untuk lahir. Karena katanya nanti janin akan membesar. Miumnya juga akan membesar juga. Ya. Waduh gimana dong ini? Akhirnya ya udah kita berdoa lagi. Jadi setiap malam kami memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan istri saya juga pelayanan sebagai seorang singers. Jadi kita berdoa ya kita pujian penyembahan lah setiap malam gitu ya. Ketika kita pujian penyembahan setiap malam tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow itu menarik sih. Akhirnya istri saya bisa melahirkan dengan normal lagi. Nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala apapun. Bahkan kalau dihitung-hitung sampai sekarang udah 3 kali hamil. 2 yang jadi. 1 nggak jadi karena janin tidak bertumbuh berkembang. Oke. Nah dari cerita itu, dari kisah perjalanan hidup saya dengan istri saya di dalam keluarga saya selalu semakin yakin bahwa memuji Tuhan itu bicara mengenai sebuah keputusan. Kalau kita bicara mengenai keadaan, kayaknya keadaan waktu itu bikin kita nggak stres. bagus loh keadaannya waktu Keadaan itu. nggak bagus, keadaan lagi sedih, keadaan lagi stres. Iya. Jadi gimana ceritanya? Iya. Gitu kan? Tetapi ketika kita punya suatu keputusan, tetap memuji Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan, sesuatu terjadi. Wow. Kurang lebih begitu bro. Keren itu sih. Ini pengalaman hidup yang apa ya, menginspirasi sih. Ya. Baru denger ya itu tadi dalam kesulitan tetap Dalam kesulitan. memuji, menyembah terus Betul hasilnya sekali. malah. Sebenarnya itu baru salah satu, banyak kalau kita lihat banyak sekali bro. Banyak sekali kisah-kisah dalam hidup gua tuh di mana kuasa pujian penyembahan itu sungguh-sungguh membebaskan. Ada lagi nih. Wah banyak. Ada pertanyaan lain lagi gak? Sebetulnya kita ada durasi ya 5 jam lah. Waduh 5 jam bro. Nah, kalau gitu kita butuh Panjang makan juga dong di sini ya. Kita break dulu. Tapi tadi kan kita ngomong praise and worship. Memuji dan menyembah. Ya. Itu sebetulnya 2 hal yang barengan itu atau memang kepisah atau gimana Di sih? sini dia. Pujian dan penyembahan ini adalah 2 hal yang berbeda. Beda. Memuji dan menyembah itu adalah 2 hal yang berbeda. Oke. Pertama, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 22 ayat 4 bahwa ketika bangsa Israel memuji Tuhan, Allah bertahta di atas setiap pujian bangsa Israel. Ya. Nah, ayat itu yang seringkali digunakan para worship leader gitu ya. Termasuk saya juga kadang-kadang seringkali meneguhkan umat yang dengan mengatakan bahwa Allah bertahta di atas setiap pujian umat. Mari kita memuji. Mari kita memuji Tuhan. Nah, jadi ketika kita memuji Tuhan, kita itu sedang menceritakan perbuatan tangan Tuhan. Kita tuh sedang menceritakan kuasa Tuhan. Makanya di dalam pujian itu kan lebih banyak Tuhan baik, Tuhan dahsyat, tangannya sungguh berkuasa, mujizatnya nyata gitu ya. Itu dengan kita memuji Tuhan. Nah, sedangkan penyembahan adalah respon Allah dari pujian kita. Artinya ketika kita setelah kita memuji Tuhan dan sampai ke surga gitu ya ibaratnya. Bahasa saya gini, pujian itu upload dari bawah. Upload, kita menaikkan sebuah pujian itu dari tempat kita memuji Tuhan, dari tempat persekutuan doa begitu ya. Kita memuji Tuhan ke atas. Di atas ada surga. Betul. Begitu sudah tembus surga, siapa yang bertahta di atas surga? Allah. Maka Allah bertahta di atas pujian kita. Nah ketika kita menyembah Tuhan, artinya apa? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita sudah satu frekuensi dengan surga. Konon katanya bro, di surga sana nanti kerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan. Nggak ada kerjaan lain. Gak ada kerjaan lain. Mantap. Jadi makanya bro kalau selama hidup di dunia ini,
suka memuji dan menyembah Tuhan, nanti masuk surga nggak kagok. Lancar ya? Lancar. Udah gladi bersih dulu seumur Yes, hidup. udah biasa. Iya. Nah, ketika kita sudah menaikkan pujian kita dan ketika kita sudah satu frekuensi dengan surga, kita sama seperti penghuni surga lainnya, kita menyembah Sang Raja. I see. Nah, itu istilahnya download. Jadi ada upload, ada download. Ketika kita menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan. Itu yang kita butuhkan, bro. Jadi makanya seringkali banyak orang katanya gini, saya datang ke persekutuan doa tapi gak ngerasain apa-apa. Why? Kenapa Why? gitu ya? Karena yang menjadi fokus adalah masalahnya. Oh. Karena yang menjadi fokus adalah kebutuhannya. Makanya saya seringkali bilang, jangan datang sama Tuhan, jangan memuji dan menyembah Tuhan dengan ada apanya. Tapi harus apa adanya. Wih, beda tuh. Beda dong. Kalau ada apanya berarti ada sesuatu yang kita ada bawa. sesuatu yang kita bawa nih sama Tuhan. Padahal Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan tuh mau sebenarnya kerinduannya adalah kita itu sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, fokusnya sama Tuhan. Karena ketika kita fokus sama Tuhan dan ketika kita menyembahnya, ada hadirat Allah yang turun melingkupi kita dan Allah berperang menggantikan kita. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Contohnya tadi ingat Paulus dan Silas? Ya. Dia gak fokus sama penjara yang mengurungnya. Mereka berdua gak fokus sama belenggu di kakinya. Ya. Tapi yang mereka fokus adalah apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ketika ada orang yang fokus memuji dan menyembah Tuhan, tanpa mikirin penyakitnya, tanpa mikirin masalahnya, percaya ada sesuatu yang terjadi. Mujizat. Wow. Gitu, itu dalam sih kalau kayak gitu. Tapi berbicara mengenai praise and worship. Kalau tadi memang dua hal yang berbeda. Cara menjalankannya satu kesatuannya gimana tuh? Ya, jadi begini. Pembaharuan karismatik Katolik ya, itu kita masuk ke PD ya. Jadi karena gini, pujian penyembahan di dalam gereja Katolik itu adalah salah satu kegiatan dan boleh dibilang jantung dari persekutuan doa pembaharuan karismatik Katolik. Ya. Jadi cara menjalankannya ya di dalam hidup di dalam komunitas persekutuan doa, bro. Ya, jadi makanya orang-orang yang mau bertumbuh setelah dia mengalami Tuhan lewat seminar hidup dalam Roh Kudus begitu biasanya. Nah, mereka semua diundang, kita semua diundang untuk ikut terlibat masuk ke dalam persekutuan doa. Karena dalam persekutuan doa itu salah satu kegiatannya yang menjadi jantung kegiatan utama persekutuan doa adalah pujian dan penyembahan. Jadi dengan kita ikut datang terlibat baik itu sebagai umat, sebagai tim, sebagai seksi apapun lah pokoknya. Intinya datang Anda sudah terlibat dalam pujian penyembahan, wah itu nikmat banget deh rasanya. I see. Ya. Oke, menarik sih. Jadi listeners ingat praise and worship itu berbeda, dua hal yang berbeda. Tetapi bagaimana itu bisa di-combine menjadi satu kesatuan itu justru powerful banget. Apalagi kalau contoh tadi ya datang ke persekutuan doa, jangan bawa masalah, tinggalin. Jangan ada apanya tetapi apa adanya. Betul. Dimana kita datang itu untuk memuji Tuhan. Tuh ini berarti gini, kita nggak boleh ya misalnya memuji karena mengharapkan sesuatu gitu. Jadi ini bukan. Gini loh, kita memuji boleh gak sih mengharapkan sesuatu? Kita harus tahu dulu tujuan dari kita memuji itu apa. Awalnya kita harus tahu bahwa memuji Tuhan itu adalah sebuah ekspresi kita karena Allah begitu baik sama kita. Jadi contoh begini ya. Ketika contoh Bro Chris udah baik sama saya nih. Baik banget. Langsung, wah Bro Chris, lu adalah orang yang paling keren, lu sahabat gue yang paling luar biasa, lu paling mengerti gue, lu paling ganteng deh gitu ya. Waduh. Itu memuji tuh? Itu memuji. Karena apa? Karena lu udah baik sama gue, bro. Oke, make sense. Nah, sama. Hal yang sama. Pujian itu harus lahir dari dalam hati kita sebagai suatu ekspresi kita karena kita mengasihi Allah. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah sudah baik banget, sama kita. ngasih banyak banget, and then
Kita ekspresikan dengan memuji. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan mau pujian penyembahan tapi bawa masalah, entar dulu nih. Ini agak melenceng dari tujuan. Kontradiktif ya. Kontradiktif gitu loh ya. Banyak orang yang masih kadang-kadang suka keliru gitu ya. Oke. Nah itulah yang perlu diluruskan sebenarnya. Oke. Menarik ya kalau dilihat tadi Tony bilang praise and worship nggak harus pinter nyanyi. Nggak harus pinter nyanyi. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun, ibaratnya denger lagu rohani aja, tapi hati kita terpusat sama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Udah gitu? Iya. Berarti sebetulnya nggak ada syarat khusus untuk Nggak ada jadi syarat seorang khusus. praise and worship. Orang mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan nggak ada syarat khusus. Tetapi kalau ada teman-teman yang terpanggil secara khusus nih mau melayani di bidang pujian penyembahan, Ya. menjadi worship leader, menjadi singers, menjadi keyboardist, nah Ya. boleh. Itu beda Nah kalau lagi. kayak gitu ada lagi syaratnya. I see. Ada syaratnya dong. Oke, pasti. Harus ikut yang namanya pembinaan, harus ikut yang namanya workshop, ada sekolah SPBI, promosi nih ya. Boleh nggak apa-apa ya? Boleh aja Boleh dong. Boleh ya. silakan promosi Iya, lah. karena BPK, PKKKJ itu punya yang namanya SPBI. Bukan SPBU ya bro. SPBI. Baru mau ngomong Iya. SPBU. Bukan ya, SPBI itu adalah Sekolah Pujian Bina Insani. Di dalam Sekolah Pujian Bina Insani ini kita sama-sama belajar bagaimana menjadi seorang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di bidang pujian dan penyembahan. Oke. Ya. Nah, seringkali banyak orang bilang begini, masa sih mau memuji Tuhan aja harus ikut sekolah dulu? Kenapa sih mau memuji Tuhan aja harus belajar dulu lama-lama? Yang penting kan dari hati. Betul sih, dari hati. Ya. Oke. Sebenarnya dalam kesempatan ini saya mau bilang sesuatu yang mungkin jarang saya ceritakan di tempat lain ya. Bahkan di SPBI juga jarang saya bilang. Serius. Tak benar, serius. Jadi gini sebenarnya ya Bapak Ibu semua ya. Kenapa sih orang itu harus mau belajar dulu menjadi seorang worship leader? Karena ada ceritanya. Yosua, tahu Yosua nggak? Tahu. Yosua itu adalah yang membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan masuk ke tanah terjanji. Ya. Dan kota pertama yang Tuhan suruh untuk rebut adalah kota Yeriko. Jericho. Dan yang unik, ketika Tuhan menyuruh Yosua untuk merebut kota Yeriko, Yosua dan pasukannya, tim pujiannya harus mengelilingi kota itu 7 hari. 6 hari, 1 hari 1 keliling dan hari ke-7 7 keliling. Harus mengelilingi kota itu. Yeriko. Dan pada saat setelah mengelilingi itu mereka bersorak-sorai. Ketika mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan, tembok kota Yeriko runtuh. Seketika. Ini mujizat bro. Wow. Kuasa pujian dan penyembahan. Kemenangan dalam masalah-masalah besar terjadi ketika ada orang yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tapi kita lihat, coba gue tanya nih sama bro Ya. Chris. Kalau udah 3 hari nih ngelilingin tembok kota Yeriko, Ya. terus teriak memuji Tuhan, bisa runtuh gak tembok kota itu? Kayaknya sih belum tentu Belum ya. tentu runtuh, betul. Belum tentu runtuh. Kita nggak ada yang bisa memastikan itu belum Iya. tentu runtuh. Tetapi kenapa harus 7 hari dan di hari ke-7 harus 7 kali keliling? Bicara mengenai proses. Oh. Ini bicara mengenai proses, bicara mengenai waktunya Tuhan. Kenapa bro? Menjadi seorang pemimpin pujian, menjadi seorang tim memuji itu artinya mempersilahkan dirinya untuk menjadi target utama iblis bro. Oh. Yo iya dong. Coba. Tadi kan gue udah bilang, dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, Ya. kita itu menghadirkan hadirat Allah. Surga turun ke bumi. Ya. Suasana surga turun ke bumi. Emang iblis suka? Enggak lah. Nggak suka. Dan yang bisa melakukan itu adalah tim pujian. Oh. Pelayan pujian, tim pelayan pujian yang melakukan itu. Sehingga kalau seorang pelayan pujian penyembahan itu tidak melewati sebuah proses yang benar, pertama tidak ada kuasa dalam pujian penyembahannya. Plain gitu aja ya. Plain. Gak mungkin meruntuhkan tembok kota Yeriko. Padahal umat mungkin datang ke persekutuan doa dengan tembok Yerikonya masing-masing. Oh iya. Ada tembok kekecewaan, ada tembok kesedihan, Dendam. ada tembok dendam, tembok sakit hati. Akhirnya orang datang ke persekutuan doa pulang gak dapet apa-apa tuh katanya gitu kan. Iya. Wah, makanya kenapa kita perlu belajar hal ini.
Makanya setiap tim pelayan pujian harus melalui proses ini. Karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh kuat di dalam firman, kuat di dalam karakter. Makanya di pelajaran SPBI itu, kalau belajar SPBI cukup panjang loh bro. Kelas dasar itu ada 6 sesi. Kelas lanjutan itu 12 kali pertemuan. 18. Bayangin coba. Itu berarti harus berapa lama supaya lulus SPBI? Ya setahun, paling lama 2 tahun kali ya. Wow. Bayangkan. Oke. Loh itu merupakan proses. Nggak bisa instan. Gak bisa instan. Kenapa? Dari pengalaman nih. Ini sedikit curhat ya listeners. Sih. Dengar-dengar Tony Chen curhat. Banyak teman-teman yang dulu pelayanan. Di pujian penyembahan. Hari ini banyak yang hilang. Hari ini banyak yang berguguran. Dengan berbagai macam alasan. Oke. Salah satunya yang paling klise adalah sibuk. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kesibukan itu iblis membuat kita sibuk supaya kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Dikasih kesibukan. Temen gue tuh tadi udah ngomong. Katanya kalau setan tidak bisa membujuk manusia berbuat dosa, yang dikasih adalah manusia jadi sibuk. Nah itu Karena betul. dengan sibuk jadi jauh dari Tuhan. Betul sekali. Lupa doa, lupa memuji, lupa menyembah. Nah, itu dia makanya. Masuk akal. Ya. Nah sedangkan banyak orang juga yang punya kerinduan memuji dan menyembah Tuhan nih bro. Ya. Tapi pengennya instan. Emangnya mie. Iya. Gara-gara datang ke PD nih, datang ke PD. Sebelah gue suaranya bagus nih. Oke. Langsung kayak suara Indonesian Idol gitu kan. Langsung dibilangin, bro minggu depan tugas singer ya. Waduh. Padahal hati dia mungkin belum. Mungkin suara bagus. Tapi sekali lagi, dia sudah mengelilingi tembok kota Yeriko itu belum. Berapa sudah kali? diproses belum. Nah diproses itu belum. dia. Nah proses itu cuma Tuhan yang tahu. Kadang-kadang kita gak tahu ya berapa lama Tuhan memproses kita ya. Tapi yang penting kita mau terus dibentuk sama Tuhan. Karena kalau enggak bro, iblis itu akan menyerang kita. Berapa banyak worship para pelayan pujian yang rontok. Hilang. Kalau nggak dikasih kesibukan, dibikin baper bro. Oh dibikin baper. Ini bapernya gimana nih? Waduh, banyak karena baper deh. penjadwalan tugas. Aduh bapernya banyak deh aneh-aneh ya. Kalau yang pernah gue alami nih ya di banyak PD ya. Itu orang tuh banyak orang-orang baper. Bapernya gini. Ya nggak dikasih tugas. Dikritik. Baper. Kalau sekarang gini. Kalau orang dikritik aja udah baper. Terus mohon maaf nih gue mau nanya. Apakah itu orang dewasa? Padahal dikritik kan artinya kan kita care ya. Kita Itu peduli. dia. Lalu merasa diri pintar, merasa diri hebat, disuruh ikut belajar, nggak mau Udah ngerti gue udah ikut pelatihan pujian penyembahan sejak 25 tahun yang lalu, ngapain gue belajar sih. Udah berdarah daging. Nah, jadi banyak yang nggak mau belajar lagi, nggak mau perbaiki diri lagi. Nah akhirnya apa? Kita lupa bahwa kita seringkali lupa bahwa Lucifer itu dulunya malaikat loh. Malaikat dan dia punya tugas loh sebagai pemimpin pujian di surga. Pemimpin paduan suara di surga itu namanya Lucifer dulu. Jadi kenapa Lucifer bisa memberontak kepada Tuhan dan akhirnya dia dikeluarkan dari surga? Karena sombong. Pride. Sombong. Ini dia. Jadi masalahnya tuh di dalam tim pujian penyembahan itu cukup rumit, cukup kompleks. Butuh hati yang besar juga dan butuh kerendahan hati. Mantap. Makanya 3 pilar dalam pujian penyembahan itu Anda yang mau melayani di pelayanan pujian penyembahan harus hidup di dalam 3 pilar. Apa tuh? Pilar yang pertama adalah kerendahan hati. Pilar yang kedua adalah keintiman dengan Allah. Dan yang ketiga kekudusan. Ini 3 pilar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang melayani Tuhan di dalam bidang pujian dan penyembahan. Dan PR setiap WL sampai termasuk seorang Tony Chen sampai hari ini ya bagaimana berusaha hidup selalu rendah hati, intim dengan Allah dan hidup dalam kekudusan. Dan ini yang paling susah memang harus diperjuangkan hari ini. Proses bro. Kan kelilingin kota Jericho punya tembok. Betul. Nah tapi seandainya nih kayak gue nih, suara kan gak bagus. Itu SPBI mesti bersuara bagus atau gimana sih tadi? Yang penting mau belajar. Gini loh, SPBI kelas dasar bisa diikuti sama siapa saja ya. Nggak harus, saya yang suaranya pas-pasan, boleh kok ikut.
Saya muka pas-pasan lagi. Oh, jangan gitu dong. Oh enggak ya. Bro, Chris kan lebih ganteng dikit Dari saya. Saya banyaknya maksudnya. emang paling-paling nih. Oke. Terus Jadi bicara mengenai mau ikut kelas, ikut aja kalau kelas dasar itu buat semua kok. bisa semua ya. Karena kelas dasar itu sungguh-sungguh membuka cakrawala kita, berpikir kita bagaimana tentang konsep pujian penyembahan yang benar. Karena sebenarnya kita semua tuh dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Karena, nah ini satu yang lagi nih. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 23. Ya. Bahwa Tuhan mau kita semua menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya kita semua menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi semua diundang untuk ikut SPBI. Masuk akal. Ayo daftar. Gimana caranya mau ikut SPBI? Ikuti saja sosial medianya BPK PKKJ karena kita biasa selalu ada promosi di semua media yang BPK PKKJ punya. Kok lu tau banget sih soal SPBI? Emang lu jadi apa di sana? Kebetulan jadi wakil kepala sekolah. Wow, kebetulan wakil kepala sekolah. Mana ada kebetulan kalau gitu? Kebetulan. Berapa lama kayak gitu tuh? Oh baru. Maksudnya untuk berapa lama biasa masa Maksudnya? baktinya? Oh masa baktinya 3 tahun. Oh 3 tahun. Habis itu dievaluasi ya? Dievaluasi. Bisa naik bisa turun. Bisa naik bisa turun. Oke, nice. Itu ya, jadi lihat seperti apa kalau memang tertarik. Mau dong belajar praise and worship, memuji dan menyembah, itu salah satunya SPBI. Yes. Ya. Lihat aja dari akun apa aja medsosnya tuh yang ada kok SPBI BPK PKKJ di Instagramnya ada ya. Cari SPBI aja lah BPK PKKJ. Itu ada foto-foto kegiatan. Ada foto-foto kegiatan. Ada berapa banyak orang yang di situ sekarang SPBI? Kita alumni udah banyak ya. Banyak banget. Tidak terhitung ya. Dan sekarang apalagi kemarin kita sempat berhenti gara-gara COVID ya. Tapi sekarang udah mulai lagi. Kita banyak membuka kelas-kelas, terutama untuk kelas lanjutan akan diadakan di setiap dekanat. Kalau kelas dasar kita baru saja menyelesaikan bulan Januari yang lalu. Doakan dalam waktu dekat kita akan buka kelas dasar batch yang kedua. Mantap. Gitu Terus ya. tumbuh dan berkembang. Sip. Tapi saya pribadi salut sih ya. Saya kan kenal Tony Chen kurang lebih udah cukup lama ya. Lama banget. Kira-kira 2 hari setengah lah. Itu mah bentar dong. Bentar ya. Nggak, udah cukup lama lah berkecimpung kan kita banyak kegiatan juga di Keuskupan, di Shekinah dan lain-lain. Saya melihat seorang Tony Chen ini terus terang ya. Ini saya ngomong nggak dibuat-buat, saya bukan seorang penjilat. Tapi saya adalah seorang yang berkata apa adanya. Bukan ada apanya ya? Bukan. Apa adanya. Apa adanya. Bahwa Tony Chen ini seorang yang multi-talentan. Multi-talenta maksud saya. Kenapa talentan dia? Ada yang pernah bilang seperti itu, Tony Chen, Tony lu multi talenta banget ya, lu apa aja bisa gitu. Palu gada. Banyak yang bilang, apalagi pas zaman COVID ya. Wah multi talenta banget nih katanya. WL bisa, termasuk singer bisa, multimedia juga, termasuk sound system, bikin lagu juga, khotbah juga. Ngajar juga. Udah 7 nih. Seksi konsumsi enggak, kebersihan, keamanan enggak. Ya tapi gini loh, saya banyak sih orang datang sama saya bilang, Tony Chen apa sih yang lu gak bisa? Semua bisa, bahkan di podcast sendiri bisa jadi host juga ya? Bisa. Enggak, bukan. Maksudnya gini, banyak orang datang sama saya terus mengatakan, apa sih yang Tony Chen gak bisa? Sebenarnya yang Tony Chen gak bisa banyak. Kalau gak percaya tanya istri saya. Saya di rumah tuh banyak yang gak bisanya. Contoh ya, ini contoh nih, kan kita bukan real. Saya tuh nggak bisa ganti lampu loh. Oh sama, nggak bisa. Cocok. Terus nggak bisa ganti lampu. Kalau untuk urusan kayak rumah tangga gitu ya, AC rusak, ada segala macam, istri yang ngurusin semua. Sama, cocok. Panggil tukang. Luar biasa ya. Apalagi? Memang betul. Di balik pria yang sukses ada istri yang luar biasa ya. Ini kita memuji istri. Istri kita. Nah. Sebenarnya bukan di multi talentanya, tetapi yang saya mau bagikan di sini adalah saya mau sharing nih bro. Ini jujur belum pernah sharing seperti ini sebelumnya. Asik ya, bagus ya ini. Cuman ada di persepsi doang. Cuman di persepsi. Oke. Saya adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dasarnya itu dulu. Kecintaan saya sama Tuhan, karena Tuhan begitu sangat mencintai saya pengen mengembalikan sama Tuhan yang terbaik. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan menyenangkan hati Tuhan, saya mau ambil.
Yang segala sesuatu yang berhubungan dengan memperluas kerajaan Allah di dunia ini, saya mau ambil. Bukan karena saya serakah. Banyak orang bilang, lu serakah ya. Apa-apa mau diambil. Semua lu ambil. No. Saya mau klarifikasi di sini. Bahwa saya adalah pribadi yang begitu sangat mencintai Tuhan. Tuhan yang sudah mengangkat seorang Tony Chen dari lembah kekelaman menjadi seorang Tony Chen sampai hari ini. Begitu besar kasih Tuhan, begitu saya rasakan. Nah, atas dasar kasih itulah saya mau mengembalikan semua sama Tuhan. Itu makanya dari semenjak saya bertobat tahun 2000, saya tuh awal mula cuma menjadi seorang pemain keyboard. Awalnya cuma pemain keyboard di Kuskupan Bandung. Mungkin teman-teman Kuskupan Bandung yang menyaksikan tahu, bisa cerita tuh. Tony Chen itu cuma menjadi seorang pemain keyboard. Dulu saya ingat banget, main keyboardnya jelek banget bro. Sampai sekarang? Enggak dong. Udah bagus. Awalnya main keyboard. Berkembang. Iya, berkembang. Nah, cuma main keyboard. Lama-lama mau belajar lagi menyenangkan Tuhan dengan apa? Ada pelatihan worship leader. Saya mau jadi worship leader. Mau. Belajar lagi jadi worship leader. Ada kesempatan menjadi pewarta. Saya mau belajar menjadi seorang pewarta. Ada kesempatan untuk melayani, saya mau melayani. Nah, jadi ketika teman-teman melihat hari ini adalah hasilnya. Hasilnya bukan karena saya mau menyombongkan diri, mau bermegah atas segala apa yang terjadi. Saya tidak mengatakan bahwa diri saya multi talenta. Tapi saya multi learning. Asik, beda ya. Beda kalau multi talenta. Karena saya dulu boro-boro bermimpi bisa ngomong di depan orang gitu ya. Bermimpi bisa ngerti sound system, ngerti multimedia dan segala macam selama Zoom kan begitu ya. Boro-boro saya nggak ada, tapi memang saya punya kemauan untuk belajar yang tinggi, gitu loh. Willingness to learn-nya itu tinggi banget gitu loh. Jadi kalau saya boleh kasih sedikit bocoran nih buat listeners ya, baik itu yang mendengarkan atau juga menyaksikan sekarang ya, tidak perlu malu, tidak perlu takut kalau kamu punya panggilan untuk belajar lebih banyak hal di dalam pelayanan. Betul. Bukan masalah nanti dibilang, oh sok sibuk loh. Apalagi, oh sok asik loh. Sok suci lu katanya. Oh mau cari panggung lo ya. Nah ini dia. Mau panggung di sono-sono mau cari nama lo ya. Pokoknya segala perkataan-perkataan. Jangan khawatir. Kenapa? Karena disitulah seperti Tony Chen tadi. Saya mau multi learning ini karena pengen memberikan yang terbaik. Yes, that's it. Tapi perjalanan sampai hari ini juga bukan suatu perjalanan yang mulus bro. Oh iya dong. Dalam arti ya gue juga pernah ngalamin jatuh di dalam dosa dalam pelayanan loh. Hah? Emang ada? Ada. Dosa dalam, ini baru dengar nih. Ini dosa dalam pelayanan. Bukan dosa dalam pelayanan. Jadi gini, gue tuh dulu adalah orang anak muda yang sombong banget. Sampai sekarang? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Wih, bijak jawabannya. Dulu. Mudah-mudahan enggak. Okay. Dulu tuh gue sombongnya minta ampun. Terus? Sombong banget ya. Sampai akhirnya saking sombongnya itu ya jadi duri lah dalam komunitas. Serius? Iya. Dulu gue sempat terkenal sebagai orang yang angkuh, gak ada kerendahan hati gitu loh. Pride. Dulu kalau boleh dibilang ya, orang yang nyari duit dalam pelayanan itu dulu gue bro. Oh sana sini. Yes. Kelihatannya aktif padahal cari duit. Kelihatannya aktif tapi cari duit. Jadi dulu gue milih-milih, ini mohon maaf ya om, tante. Kalau dulu Tony Chen begitu, kalau dulu saya seperti itu adalah Tony Chen yang dulu. Sekarang enggak, berapapun mau. Sekarang berapapun mau. Berapapun dulu mau. Ya, ini cerita ya bro ya. Boleh dulu lah. Ya. Waktu sebelum tahun 2010 ya, tahun, kan gue tobat tahun 2000 tuh. Terus tahun 2010 tuh gue harus bertobat lagi tuh bro. Karena 10 tahun pertama pelayanannya untuk ego sendiri. Bukan melayani Tuhan, bukan ego sendiri. Jadi pelayanan cari duit, tau gak? Cari ketenaran, sombong, cari nama baik begitu ya. Jadi dulu ada cerita gini. Sekali waktu ada PD anak muda nih telepon. Koko Tony, mau dong pelayanan tanggal berapa? Oh tanggal 6 Februari misalnya gitu ya. 6 Februari jam 7 malam bisa gak? Bisa. PD OMK. 5 menit kemudian tiba-tiba dia telepon. Ada telepon lagi? Tante, beda nih. Oh seru nih. Tony apa kabar? Baik tante. Tony mau gak pelayanan?
Di mana? Di Hotel Mulia. Mantep, beda Oma dong. ulang tahun. Mantep. Yang ke-75 tahun. Cakep. Mau Tony main keyboardnya. Ah. Waduh, gimana dong? Ya oke, bisa tante. Saya jawabnya gitu. Bisa tante. 6 Februari jam 7. Bisa. Terus abis gue tutup teleponnya si tante ini, gue telepon balik ke PDOMK bro. Terus gue bilang gini, bro, sorry nih, gue salah lihat jadwal. Edan. Karena gue ternyata udah di jadwal tanggal segitu. Kenapa bro? Karena gue tahu di PDOMK paling gue dapat 75.000. Ngerti. Kalau di Hotel Mulia gue dapat 750.000 bro. 10 Beda kali nolnya lipat. bro. Aduh. Tapi itu dulu yang terjadi. Milih-milih pelayanan, sombong, angkuh, dan satu lagi, Tony Chan itu terkenal tukang terlambat. Kalau tentang pelayanan telat bro. Serius loh? Dulu ada satu PD tuh ya di Jakarta ya. Terkenal bahkan cuma satu PD kali. Dulu tuh Tony Chan itu terkenal telat. Tuh songong lagi sengak kalau disegur. Tenang aja, PD nggak mulai, pemain keyboardnya di sini. Edan bisa ngomong kayak gitu. Iya, dulu gue saking sombongnya gitu tuh. Saking sombongnya. Tapi ya Tuhan menghajar gue luar Apa biasa. turning back point nih? Maksudnya Ya. peristiwa apa sih yang menyebabkan kemudian lu kan bertobat 2 kali. Sebentar, Iya. sebelum kita masuk ke situ, bertobat 2000 emang bedanya apa Tony Chen Beda sebelum dong. 2000 sama setelah 2000? Jadi tahun 2000 itu, sebelum tahun 2000 itu saya itu orang yang sungguh-sungguh bukan melayani Tuhan ya, melayani dunia. Jadi sebagai music entertainer. Oh. Entertainer bro. Jadi Penghibur dulu musik. penghibur. Jadi Pria penghibur lah ya Pria intinya penghibur ya. lah ya. Ya. Dulu saya banyak main di tempat night club, tempat judi begitu ya. Nyanyi lagu-lagu Mandarin, nyanyi lagu-lagu dunia lah gitu ya. Wedding singer juga, MC juga. Nah di situ jatuhlah dalam dunia malam. Nah sampai suatu saat bertobat lah, intinya singkat cerita bertobat. Ntar soalnya kalau diceritain di sini 3 hari 3 malam bro. Titik nggak kelar baliknya bro, podcastnya. titik baliknya adalah waktu kejadiannya itu. apa? Sebenarnya dijebak. Hah? Gue dijebak. Sama? Dijebak, ada orang bilang sama gue gini, ada party katanya. Oke. Ada party. Hah, party di mana? Di puncak dia bilang. Oke, dateng lah. Enggak, gue bilang party apaan? Wah, datang aja deh. Ceweknya cakep-cakep. Bandung, Jakarta. Cih, Mantep. serius party? Iya party. For your information ya, dulu gue tuh benci banget karismatik. Oh ya? Benci banget karismatik. Masa? Iya. Kualat lo. Kualat makanya gue. Gue benci karismatik. Party Udah nih, gitu, party. Oke. Gue datang party. Gue pikir party di puncak. Taunya apa? Tempat retret Romo Yohanes. Mateng lu. Party apa? Ternyata retret awal dong, gila buset. Udah gitu gue mau pulang gak ngerti jalan jauh segala macam kan. Udahlah gue pikir, ya udahlah. Sial nih gue dibohong. Itu yang gitu ngajakin ada di sebelah. Yang ngajakin itu, Yang ngejebak. yang ngejebak itu sekarang udah meninggal bro. Waduh. Jadi dia mantan frater di Cikanyere. Oke. Pernah jadi frater di Romo Yohanes. Dia ngajakin ada party, ternyata retret dong. Ya udahlah, gue pikir gue ikut retret deh, kelihatannya Katolik kan. Kayak gereja Katolik. Taunya karismatik bro. Lagu pertama burung-burung terbang tinggi. Dalam hati gue, sialan. Itu party. Gue tuh orang yang paling benci karismatik. Karena gue pikir dulu gini loh. Orang karismatik itu orang Katolik aliran sesat atau enggak? yang bener bro. Ya karena lu bayangin orang Katolik, gak tau ya, gue sih sekarang jarang ngeliat. Tapi dulu ya gue lihat ya, orang karismatik itu ya tepuk tangan, jingkrak, nanti bentar nangis, nanti bentar ketawa, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, angkat tangan. Gue bilang, wah aliran sesat nih gue bilang. Akhir zaman udah tiba, gue pikir waktu itu ya. Terus? Gue kualat lah pokoknya intinya. Tapi Oke. ternyata gue di retret itu mendapatkan jamahan Tuhan luar biasa. Gue pulang ke rumah, langsung minta maaf sama papi mami gue basuh kaki papi mami gue. Karena dulu gue kurang ajar banget sama papi mami gue. Tahun 2000 tuh? Tahun 2000. Wah kurang ajar banget nih. Mereka kaget dong. Wah mereka kaget perubahannya. Seorang Tony Chan seperti Saulus jadi Paulus begitu. Mantap. Wis, luar biasa pertobatannya begitu. Tapi waktu itu karena Bandung itu dulu di Bandung itu jarang ada orang yang melayani dan gue mau melayani gitu ya. Jadi gue tuh dikarbit bro, jujur ya. Gue tuh dikarbit. Jadi dipaksa untuk cepat bertumbuh berkembang. Akhirnya terlalu cepat. Nah terlalu cepat itulah iblis gak suka. Masuk lagi. Iblis masuk menggoda gue dalam pelayanan.
Sehingga gue pelayanan tapi sebenarnya gue serigala berbulu domba. Karena ada apa? Ada apanya. Mantap. Nah, pelayanan yang ada apanya. Jadi dulu selama 10 tahun itu ya udahlah pelayanan begitu ya. Kalau di PD kesannya wah ada holonya kayak orang kudus. Orang gitu ya. kudus. Tapi begitu keluar dari persekutuan doa ada tanduknya Lucifer. Sama ekornya keluar gitu ya, muncul cuit dari balik celana. Itu Terus, 2000 tahun 2000 itu sampai antara 2000 dan 2010 tuh. Nah, turning back point waktu tahun 2010-nya kejadian apa, bro? Itu pas lagi sombong-sombongnya tuh. Karir lagi bagus. Oke. Semua lagi bagus. Tiba-tiba bro, gue dirampok. Di mana? Di Sunter. Di rumah. Di kos-kosan. Oh, lu kos waktu di Sunter Waktu ngekos di Sunter, 2010. ngekos 2010 dikerampok. Apa yang hilang? Mobil hilang. Nah, di mana? Depan kos-kosan? Iya, mobilnya itu cuma mobil. Di dalam mobil itu isinya adalah barang-barang yang gua pakai buat pelayanan. Keyboard, laptop, semua sound system lengkap. Wah, kalau Itu Tuhan hilang. mau hilang semua sekaligus. Hilang dan gua marah sama Tuhan waktu itu. Gue bilang gini sama Tuhan, itu semua gue pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa Tuhan ambil? Wah, kalau Tuhan bisa ngomong waktu itu mungkin Tuhan akan ngomong gini, pret. Memuliakan nama gue kepala lu. Gue. Nenek lu kiper gitu kan. Iya. Oke. Waduh, gue parah waktu itu sama Tuhan. Tapi akhirnya gue mendapatkan jawabannya di situ. Bahwa gue terlalu sombong. Makanya nih, gue punya sebuah quote nih buat para listener semua. Mantap. Quote gue adalah begini. Iblis gak akan pernah bermasalah kalau kita semua melayani Tuhan. Oke. Iblis gak masalah. Kita semua melayani Tuhan gak ada masalah. Tetapi kita akan menjadi orang yang paling berbahaya buat iblis. Ketika dalam pelayanan kita, kita mengandalkan Tuhan. Bagus. So, ketika kita melayani Tuhan, iblis gak ada masalah. Tetapi ketika dalam pelayanan kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang paling bermasalah buat iblis. Jadi mengandalkan Tuhan itu dalam artian memang bukan buat kita. Bukan buat kita. Tapi memang Betul-betul buat melayani Tuhan, buat berkat buat orang lain dari pelayanan. Oh. Yes. Nice. Yes. Itu butuh waktu berapa lama setelah kerampokan mobil dan isinya baru kemudian lu Kurang bisa lebih 3 bulan lah. 3 bulan Lama ngamuk tuh. 3 bulan. Gue gak cuman kehilangan mobil. Gue kehilangan mobil. Ah. Kehilangan barang-barang pelayanan. Hmm. Gue kehilangan pekerjaan juga bro. Oh iya dong. Karena gue dipecat. Hah? Dipecat. Karena di dalam mobil itu ada duit milik perusahaan. Berapa? Matang lu. Berapa banyak? 350 juta. Hah, untung gak di penjara. Lu di penjara gak? Enggak. Oh enggak. Oke. Gue kehilangan tabungan. Karena gue harus bayar ganti rugi. Oh iya. Yang terakhir paling sakit tuh apa bro? Gue kehilangan pacar. Lu pacarnya dalam mobil juga? Enggak Oh, dong. kirain pacarnya dalam mobil. Ah lu aneh-aneh aja. Ya enggak lah, maksud gue siapa yang mau pacaran sama Tony Chen waktu Orang itu? miskin, Orang kere, miskin, udah kere. jatuh tertimpa tangga. Dan satu lagi yang gue paling sedih, gue kehilangan pelayanan gue. Gak tau kenapa tuh ya. Semua jadwal-jadwal gue yang padat itu, padat ya. Jadwal gue yang padat itu semua bisa hilang. Dengan berbagai macam alasan tiba-tiba semua cancel. Padahal kan harusnya mungkin mereka kasihan ya sama lu ya. Iya. Ini kasihan nih mobilnya hilang. Iya, Ayo kita tapi ini deh. gak ada lu yang gak ada kontak gue. Tuhan tuh benar-benar menarik gue dari titik yang gue lagi sombong-sombongnya ke titik nadir Puncak-puncaknya. paling rendah gitu. Wah itu sih gila loh bro. Wah itu masa yang luar biasa. Tapi gue hari ini gue bersyukur untuk masa-masa itu. Karena di situ gue lagi dididik sama Tuhan. 3 bulan. Tony Chan bisa ada hari ini karena ada kejadian itu. Gue bersyukur untuk itu. 3 bulan gue hidup di dalam lembah kekelaman. Sampai satu titik, kalau itu kan tadi sebelumnya retret tuh 2010. Ini di di tahun 2000 ya, waktu retret tahun 2010 setelah 3 bulan itu di pas kejadian apa lu berpikir? Ah itu titik baliknya seru tuh. Jadi titik baliknya itu dulu gue gini. Waktu itu gue udah hampir nyerah sebenarnya bro. Karena teman-teman gue di dunia persilatan udah memanggil gue lagi. Nggak mau. Maksudnya memanggil gue untuk masuk lagi ke Dunia hiburan. dunia hiburan. Pria penghibur. Pria penghibur. Oke, Ya, pria-pria penghibur itu Ya. udah mulai memanggil gue lagi. Udah lo ngapain masuk dunia entertain aja gitu kan. Masih banyak. Suara lu bagus. Oke, skill lu banyak gitu Ya, kan. ya, Udah ya. masuk. Nah tapi kan gue masih gengsi dong. Gue udah melayani Tuhan. Tapi betul gue 3 bulan nunggu janji Tuhan kok gak ketemu-ketemu. Semua di cancel panggilan-panggilan pelayan.
Bahkan pelayanan yang 75 ribuan aja gak ada bro. PDOMK udah tahu. Tony Chan gak usah lah. Nah sombong banget gitu, songong tuh kotanya gitu kan. Nah habis itu titik baliknya adalah waktu itu hari suci. Oke, pasti. Hari suci, hari Kamis putih biasanya ada doa teguran. Betul. Biasa doa teguran. Gue sebelum-sebelumnya gak pernah doa teguran, biasa doa tiduran. Sampai ketiduran. Iya doa tiduran. Nah kali itu gue akhirnya doa teguran nih. Ini di mana nih? Ini di mana posisinya waktu itu? Jakarta waktu itu. Ingat gak? Gue lupa parokinya. Kalau Sunter mah harusnya Lukas. Gue lupa antara di katedral atau gue di Teresia. Oh oke, beda-beda tempat. Intinya waktu itu gue lagi di doa teguran itu gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang Tuhan gue nyerah nih. Gue gak tahu harus gimana. Ternyata Tuhan kayak ngasih slide-slide dalam kehidupan gue. Ternyata gue selama ini sombong. Oh dikasih gue dikasih kayak kilas balik kehidupan gue selama ini tuh gue sedang tidak bahwa 10 tahun pelayanan pertama Tony Chan itu Tony Chan tidak sedang melayani Tuhan tapi sedang melayani egonya dirinya sendiri. That's it. Dan gue merasa di situ hancur banget bahwa gue selama ini gagal dan gue tahu jawaban Tuhan. Semenjak itu gue langsung berubah. Gue bikin komitmen baru sama Tuhan. Jadi Jumat Agung 2010 itu titik balik gue tuh. Pas Yesus disalib. Pas acara Yesus disalib. Ada prosesi cium salib. Wah itu kayaknya kalau cium salib tuh Miss Dinar yang tugas kerja keras bu. Kenapa? Gua nangisnya gila-gilaan di depan sambil peluk cium salib. Oh gitu? Karena air mata, ludah, ingus dan keringat menjadi satu bro. Waduh itu bukan cuma lap salibnya lagi itu ganti salibnya kayaknya. Iya. Karena gua betul-betul sangat-sangat apa ya. Ya tersentuhnya di situ lah, lo disentuh Tuhan. Gue disentuh Tuhan di situ, akhirnya gue di situ gue bilang Tuhan, gue mau memperbaiki cara hidup gue. Begitu gue merubah mindset gue mau menjadi seorang pemuji dan penyembah yang benar. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan membawa karir gue terus pelan-pelan naik. Pelayanan gue bisa tiba-tiba datang lagi ada tante telepon, Tony apa kabar? Shalom tante, gitu ya. Iya, waduh tante-tante gitu. Tony kemana aja dalam hati lu yang kemana aja? Gue 3 bulan. Gue 3 bulan. Lu nggak ngundang gue, sekarang lu telepon gue gitu. Tiba-tiba dapat pekerjaan, dapat pelayanan dan semua udah kembali lagi dan Tuhan membawa gue sampai hari ini. Dan satu lagi, dapat jodoh. Dapat jodoh dari Tuhan. Udah gue dulu. Pacarnya digantiin juga. Serius? Iya kan, akhirnya dapat jodoh istri gue sekarang. Oke, lain yang lama balik lagi. Enggak dong. Iya. Nah, tapi intinya gini loh. Perjalanan selama dari 2010 sampai hari ini juga nggak mudah, bro. Nah, naik dan turun. Jatuh dan bangun. Dan ternyata memang betul. Ketika kita mengandalkan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin iblis nggak suka. Makin dikasih banyak PR. Wah, berapa kali gue udah ngalamin banyak difitnah, di band, nggak boleh pelayanan di sini, nggak boleh pelayanan di situ. Pernah bu? Masa di band? Gue baru denger ada orang di band dari pelayanan. Ada dong. Wah untung gue belum pernah bro. Ada, jangan sampai deh bro. Jangan sampai. Tapi memang waktu itu godaan banyak. Banyak orang bilang ngapain lu masih di BPK, pelayanan di BPK. Kenapa? Iya. Ngapain lu masih pelayanan? Udah mendingan keluar pelayanan. Nah ini kan suara-suara yang mau menggoyahkan itu iman kan. Iya. Ngapain lu masih pelayanan? Lihat akhirnya begitu kan. Bahkan ada beberapa dari gereja seberang yang ngapain nih Katolik? Keluar aja. Wede. Dengan kualitas kayak lu bisa. Waduh gue bilang temen gue punya mobil J1, dapat rumah, sekolah anak dibayarin, tergoda juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita mau melayani Tuhan kan. Iya kembali lagi. Kembali lagi kepada esensinya. Akhirnya gue mencoba taat. Ketika gue mengalami di band, gue gak boleh khotbah, gue harus menerima hukuman gue mencoba untuk taat. Tapi ternyata di balik taat terdapat banyak rahmat dan rasanya nikmat. Sampai sekarang makin kuat. Harus kuat. Karena gini, kadang-kadang kalau kita berpikir hidup Tuhan Yesus juga sama. Yesus berapa banyak dia di band. Oh iya, diusir. Padahal dia udah bikin mujizat. Iya, dari kotanya sendiri malah diusir juga. Kapernaum diusir sendiri, padahal dia udah banyak bikin mujizat. Bener? Dilarang untuk khotbah. Betul? Bener. Yesus sendiri difitnah. Bahkan sampai disalib. Bener. Terus kenapa kalau kita mundur? Kalau begitu kita mundur, setan yang ketawa bro. Berhasil gue. Yes. Karena satu pasukan Tuhan mati kan. Nah itulah makanya. Kita tuh sebagai seorang pelayan pujian harus benar-benar kuat. Kita harus sebagai orang pelayan Tuhan harus kuat. Harus punya
kedewasaan cara berpikir. Harus punya perspektif yang baru tentang pelayanan. Itu yang gue alami. Nah, pujian penyembahan adalah kekuatan dari gue sendiri itu, bro. Gue gak bisa ngebayangin apa jadinya hidup gue tanpa gue hidup dalam pujian penyembahan. Wow. Oke, ini satu pola pikir yang menurut gue sih sangat-sangat baik ya. Dan gak semua orang bisa sampai ke tahap seperti itu. Tapi karena kita juga tahu lu sudah berkeluarga, bagaimana lu menularkan pola pikir dan kepercayaan seperti itu kepada istri dan juga Wah, menarik sekali. Itu pertanyaan yang cerdas. Kalau istri, tentu saja dari awal kita menikah kita sudah banyak menyaksikan, istri pun sudah banyak menyaksikan mujizat dalam pujian penyembahan. Dan sama anak-anak sama, bro. Kita, gua sama istri selalu dari kecil kita menanamkan pujian penyembahan dari sama anak-anak. Kita tiap malam punya waktu untuk doa bersama. Kita punya waktu untuk dengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang anak-anak gua ajak pelayanan, gua ajak pujian penyembahan, gua ajak anak gua untuk ikut untuk menikmati, bisa menikmati. Dan puji Tuhan dari kecil anak-anak gua mungkin karena dari sejak dalam perut ya. Sejak dalam perut sering gua ajak pelayanan kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan lagu pujian penyembahan. Jadi ya di dalam rumah gua, puji Tuhan, anak-anak gua, istri ya senantiasa hidup dalam pujian dan penyembahan lah. Dan kita hidup dalam doa. Wow. Ya itu salah satu bonus yang dari Tuhan yang tidak ternilai. Ya. Angkat gelas dulu kalau gitu. Angkat gelas dulu. Persepsi, buat persepsi ya. Okay. Kapan lagi bisa ngobrol sama Tony Chan begini soalnya? Wow, itu maksudnya anak kecil kan ya namanya. Anak-anak kan melihat kita tuh dari contoh perbuatan. Kalau cuma dikasih kata-kata nggak mempan. Tapi kalau ngelihat contoh seperti itu dalam sehari-hari baru nempel. Makanya anak gue tuh paling hafal lagu ciptaan gue yang orang Katolik itu. Ya, katanya kamu orang Katolik. Anak gue tuh dihukum nyanyi sama gurunya, suruh nyanyi di depan kelas, nyanyi lagu gue. Dia pilih lagu itu. Waduh. Keren. Lucu juga. Oke, nah cerita tentang Tony Chan ini banyak. Multitalenta tadi kan adalah salah satunya ya. Ya. Tapi gue sih kenal lu ya, terus terang bukan Tony Chan yang MC, bukan Tony Chan pemusik atau apa. Gue kenal lu itu Tony Chan yang orang karismatik Katolik. Gohede. Mantap gak tuh? Gitu ya? Itu awalnya gimana, bro? Ya itulah, gara-gara ikut retret itulah di Cikanyere itu tahun 2000 gue jadi karismatik Katolik. Katanya kan gue kualat tuh. Oh. Sebenarnya duluan Katolik karismatik itu di keluarga gue nyokap gue. Awalnya? Nyokap gue WL, worship leader. Nah dia akhirnya berhenti, gue yang nerusin. Oh gitu? Iya, dia bilang nyokap gue kalau ketemu sama gue kualat. Karena dulu dia gak suka karismatik. Sekarang gue jadi aktivis di karismatik, bahkan hiperaktif malah. Iya. Ya gak apa-apa sih kalau memang membawa kebaikan sih gak apa-apa. Iya gitu. Betul. Nah kalau karismatik sendiri, ya ini kan sekali lagi ya. Karena gue juga awam, kalau katanya jadi host, jadi moderator, itu harus dicari orang yang gak pinter. Karena dia gak tahu apa-apa, nanya mulu. Iya. Oh gitu ya? Iya, kalau orang pinter justru gak bisa jadi host. Iya. Beruntung gue gak terlalu pinter gitu. Karismatik di Indonesia sendiri masuknya kayak gimana sih? Lu kalau tahu sejarahnya gitu? Gue gak tahu sejarah persisnya ya. Okay. Karena waktu karismatik masuk gue belum lahir. Siap. Ya. Okay. Tapi setidaknya karismatik Katolik sendiri itu adalah buah dari pembaharuan gereja Konsili Vatikan kedua tahun 1962 waktu itu. Nah tahun 1967 itu kegerakan karismatik pertama di gereja Katolik dari Amerika. Dari Amerika. Masuk Indonesia kalau nggak salah tahun 78, 79 gitu gue kurang paham deh. Ya kurang paham. Tapi yang pasti perjuangan orang-orang karismatik terdahulu memang sangat sulit ya. Untuk bisa diterima di kalangan umat. Ya karena kan kita berdevosi kepada Roh Kudus, kita punya gaya hidup pujian penyembahan firman Tuhan, ekaristi dan segala macam gitu ya. Yeah. Nah itu awal-awal sangat mendapatkan banyak tantangan lah. Ya bahkan saya yakin ada beberapa paroki, beberapa gereja masih mengalami tantangan yang sama ya. Untuk menerima kegerakan karismatik ini. Memang tidak mudah. Tetapi yang penting adalah begini, tetap berbuah. Selama kegerakan karismatik kita keluarga besar karismatik Katolik di sini tetap memunculkan buah-buahnya, buah-buah pelayanan, buah-buah rohani, buah-buah roh. Saya yakin kita suatu hari nanti akan lebih bisa diterima oleh banyak Bro, orang. Tapi apakah semua harus masuk karismatik, bro? Enggak lah, menurut gua ya. Karena gereja Katolik kan kaya ya. Iya. Kaya akan banyak sekali komunitas-komunitas kategorial. Ada Legio Maria, ada Marriage Encounter, ada banyak lah. Ada Syafaat, ada Taize. Nah
karismatik memang memiliki satu ciri khas yang unik, yaitu pujian, penyembahan, dan firman. Nah, nggak semua harus masuk karismatik, tapi kalau bisa masuk, why not? Akan lebih rame ya. Lebih rame gitu ya. Silakan orang umat Katolik sendiri untuk bisa mencari segala sesuatu yang cocok dengan dirinya gitu ya. Oke. Ya, tetapi intinya gini, kita mungkin bisa berbeda cara berdoa, mungkin kita bisa berbeda kesukaannya, mungkin ada yang suka doa yang hening, ada yang suka nyanyi-nyanyi seperti saya begitu ya. Iya. Apapun kita mau hargai perbedaan satu dengan yang lain. Ya, itu kan saling melengkapi, bro. Saling melengkapi, jangan saling bermusuhan. Oh, siap. Gitu dong. Betul, Karena di mana ada persatuan di situ ada Tuhan. Mantap. Di mana ada perpecahan di situ ada Setan. Nah, kamu yang ngomong Gue ya. Gue setannya kejebak juga. Tapi Ton, gini, lu menghidupi praise and worship dalam bukan cuma dalam pelayanan tapi dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Gimana keluarga lu juga anak-anak lu didik dengan cara seperti itu. Yes. Artinya kan sudah banyak mendarah daging lah. Ya. Ada pengalaman mujizat terjadi gak sih atas praise and worship? Wah, ini gue mau cerita nih. Yang belum pernah lu ceritain sama orang lain juga boleh nih. Ada yang dua. khusus di sini, khusus di persepsi, bro. Ada 2. Gua catet nih. Jadi ceritanya gini, mujizat pertama ya. Mujizat pertama. Mujizat pertama adalah waktu itu 28 Maret 2018. Mantap diingat. Wah, gua nggak akan pernah lupa 28 Maret tanggalnya. 2018. 28 Maret 2018. Waktu itu gue diundang pergi ke Bandung membawakan acara mini KRK lah. Mini KRK. Mini KRK. Gue datang ke sana diundang untuk membawakan malam pujian penyembahan. Gue bawa satu tim kelompok band. Salah satu keyboardisnya namanya Yongki. Namanya Yongki. Gue itu tuh. Tahu ya? Nggak kenal. Gue pikir Ya kan gue cuman Yongki gitu. Gue tau Yongki buat kue soalnya. Oke. Waktu dari Jakarta, Yongki ini udah bilang, oh bro gue sakit nih dadanya nih. Dia bilang, waduh gue bilang nih jangan serangan jantung, gue bilang gitu ya. Gue kasih obat sedokat gitu ya. Yang taruh bawah lidah. Taruh bawah lidah terus udah gitu. Gimana bro, baikan gak? Udah lumayan baikan. Gue bilang gini, udahlah lu pulang aja deh. Gue anterin pulang. Gue yang pelayanan aja deh sama teman-teman yang lain. Dia bilang gini, gak bisa bro. Kita harus menyelesaikan pelayanan ini sendirian. Bersama-sama. Bersama-sama. Waduh. Ya udah bener ya. Terus udah gitu Yongki bilang gini sama gue, ini kartu asuransi gue, nanti begitu pulang dari Jakarta langsung masukin gue ke rumah sakit. Oh siap, gue bilang. Akhirnya kita pelayanan tuh di salah satu paroki. Parokinya namanya Paroki Gereja Buah Batu, Bandung. Oke. Nah, begitu gue nyampe di Bandung situ, gue ngelirik. Tadinya gue mau ngeliat, ada keyboard gak? Ternyata ada keyboard. Gue bilang sama Yongki, Yong gak usah turunin keyboard. Pakai keyboard yang di sini aja. PD jam 6:30. Gue ngomong sama Yongki itu jam 6 kurang seperempat deh kalau gak salah. 45 menit. 45 menit sebelumnya. Oke bro, siap. Gue bukan tiba baju dulu ya. Oke siap. Lu tau gak bro? Itu adalah percakapan gue terakhir sama Yongki. Yongki kena serangan jantung meninggal di toilet gereja. Meninggal. Serius. Yongki itu badannya gede banget. 135 kilogram. Wow, oke. Mungkin lebih. Sampai mau mengeluarkan jenazahnya aja kita harus ngedobrak pintu toilet. Karena gak muat itu ya? Lu bayangin bro, jam 6:30 persekutuan doang mau dimulai. Pemain keyboard gue jam 6 meninggal di toilet. Oh itu paniknya gimana tuh? Umat 200-an orang lebih. Gue punya hak waktu itu ngomong sama umat, Bapak Ibu mari kita pulang. Mohon gitu maaf. Ya. Mari kita pulang. Tapi waktu itu gue gak tahu harus gue ngelakuin apa bro. Lu tahu tiba-tiba salah seorang pengurus PD-nya bilang gini, Tony masih ada mujizat. Langsung pimpin pujian penyembahan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Itu gue langsung punya kekuatan yang luar biasa seperti bensin disambar api, tau gak? Langsung gue bilang sama teman-teman gue yang lain, lu beresin jenazah Yongki, ntar ketemu malam-malam di kamar jenazah Boromius saya bilang, di Bandung kan. Iya dong. Gue harus menyelesaikan pelayanan ini. Gue tiba-tiba ngomong gitu. Dan gue masuk ke dalam gereja, gue tarik keyboard, gue yang pimpin pujian penyembahan, gue yang berdoa, lu bayangin, bisa nggak memuji Tuhan? Kondisi setengah jam sebelumnya temen gue baru mati. Meninggal di situ pas mau pelayanan? Yes. Wah gila. Itu yang gue lakukan. Ketika gue, yang jujur ya, gue mengangkat lagu pujian, anggur baru tercurah, nangis bro.
Gue nggak bisa menutup kesedihan gue. Tapi waktu itu gue memutuskan gue harus tetap memuji Tuhan. Nama Tuhan harus tetap dipermuliakan. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya selesai pelayanan, gua yang pelayanan doa dan segala macam. Setelah selesai pelayanan ada seorang pengurus datang. Bro, Yongki masih ada di luar. Hah? Ternyata jenazahnya masih ada di luar, bro. Loh, kenapa? 2 jam lebih jenazahnya masih ada di luar. Kenapa nggak di? Ternyata Bandung waktu itu macet banget. Ambulannya sempat datang salah. Harusnya ambulan jenazah ini ambulan orang sakit. Loh. Jadi salah. Wah salah miskomunikasi lah. Jadi selama gua pelayanan, Yongki itu cuma di jenazahnya digeletakkan persis di depan patung Bunda Maria di paroki itu. Dan ketika gua riset, gua lari ke depan bro, gua nangis. Gua sempat sebelum Yongki naik ke mobil jenazah, gua sempat berlutut, gua buka penutup wajahnya, gua bilang, Yong, thank you. Kita sudah menyelesaikan pelayanan ini bersama-sama. Wah gila men. Lu bayangin kita pergi pelayanan 1 mobil, pulang 2 mobil bro, satunya mobil jenazah. Dan lu tahu, PD malam hari itu banyak sekali mujizat. Oh ya? Gua 2 minggu kemudian tuh, jadi orang-orang PD itu dibuka ruang kesaksian. Yeah. Jadi malam hari ketika kejadian Yongki meninggal yang gua pelayanan di sana, ada banyak orang yang disembuhkan, banyak orang merasakan hadirat Tuhan, banyak orang yang memutuskan untuk kembali ke dalam gereja, banyak anak muda yang mau melayani Tuhan gara-gara pelayanan itu. Tuhan bekerja. Inilah yang gue bilang, gue dulu ngajar gitu ya, gue ngajar SPBI, ngomong bersyukur itu sebuah keputusan, memuji Tuhan adalah sebuah keputusan. Gue diuji langsung bro di kejadian itu. Pas di tanggal 28 Maret 2018 gue di diuji Bandung. langsung. Itu kejadian pertama. Men itu Luar biasa kan. Mujizat yang kedua bro. Capek. Ini gue gak pernah cerita di tempat lain. gimana? Covid masuk Indonesia Maret 2020. Betul. 20 Maret, gue inget banget 18 Maret itu gue masih ada pelayanan. Tanggal 20 Maret, itu gue inget banget tuh. Semua persekutuan doa diliburkan, betul? Ya. Lo tau gak? Gue dalam setiap berdoa, Tuhan menunjukkan gue wajah iblis yang menyeramkan tetapi tertawa terbahak-bahak. Apa tuh maksudnya? Gue gak ngerti awal mulanya. Jadi pas COVID, setiap lu doa nih setiap bro, kali gue doa, kok gue gak bisa melihat wajah Yesus. yang lu lihat malah Yang gue ngeliat iblis. wajah iblis sedang tertawa terbahak. Wow, dengan begitu sangat senang. Pas COVID. udah kayak gini ya. Mirip banget tuh. Jangan gue, lu inget gue kali. Jangan. Cuman bedanya kurang tanduk aja kali Oh ya. iya. Terus. Gue ngelihat wajah iblis yang tertawa terbahak-bahak. Gue bingung, gue gak tahu apa maksudnya. Gue tanya sama Tuhan, apa maksudnya? Ternyata, tau gak apa? Iblis tertawa terbahak-bahak karena apa? Karena kita semua berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena semua PD berhenti stop total. Ketika gue sharing itu sama istri gue bilang gini. Kalau gitu, lu berarti dikasih tugas sama Tuhan. Lu ngerti Zoom, lu ngerti pujian penyembahan, lu buka tuh laptop lu lewat Zoom, lu pujian penyembahan. Lu tau gak, dari sejak tanggal 20 Maret sampai akhir Juni, setiap malam, karena gue gak ada kerjaan juga. Kan semua mati bro, semua mati, gue gak ada job. Gak ada job, gak ada kerjaan gue trainer semua beres. Setiap malam daripada gue gak waras, daripada gue gila, bener gak? Ya udah setiap malam gue buka Zoom, gue pujian penyembahan. Sama Karena siapa itu? Sama siapa? Gue bilang sama teman-teman komunitas gue, yo yang mau ikut deh. Gue bilang mau ada orang yang ikut enggak terserah gue bilang. Oh maksudnya setiap malam lu tuh inisiatornya? Inisiatornya tuh gue yang buka Zoom khusus. Dari sejak itu banyak orang ikut, ternyata begitu banyak orang ikut, banyak orang terinspirasi. Bikin juga. Akhirnya mulai ada PD-PD online lewat
Lewat Zoom. Mau minum lagi? Jadi boleh dikatakan nggak? Jadi boleh dikatakan gue ini salah satu pionir gitu ya. Pionir untuk bikin PD online. Jadi dari situ kan gue banyak ngajarin tuh. Iya dong. PD online, gue bikin kelas online, operatornya segala macam. Iya. Dulu mah gue awal mula jelek bro tampilan. Tapi kalau gue bilang mencintai Tuhan. Belajar, mau terus belajar. Learning. Memberikan yang terbaik. Sampai ada orang persekutuan doa bilang gini, bro Tony mohon maaf, dulu kuliah IT-nya di mana? Boro-boro kuliah IT, gue bilang. Gue gak ngerti IT. Tapi karena gue mau belajar menyenangkan hati Tuhan, gue gak sudi melihat iblis tertawa terbahak-bahak karena tidak ada hadirat Tuhan. Karena ketika kita pujian penyembahan kan hadirat Allah turun ke bumi. Padahal ketika kita COVID butuh gak hadirat Allah di bumi ini? Butuh kan? Tuh. Butuh banget. Butuh banget. Tapi gak ada yang orang melakukan itu. Karena semua COVID. Jadi lewat online kan? Yeah. Lewat online. Dari situ pintu berkat bro. Lumayan. Mulai berjalan. Lumayan. Ada orang kasih persembahan kasih. Karena gue ngajar di PD-nya. Bikin PD online. Gue sampai diundang ke beberapa gereja tetangga gitu ya. Untuk ngajarin multimedia, Zoom. Puji Tuhan gak? Puji Tuhan. Ini yang gue bilang mujizat. Ini yang gue bilang penyertaan Tuhan. Makanya gue bilang, gue gak ngerti apa yang terjadi dengan hidup gue kalau gue gak menghidupi pujian penyembahan. Sampai hari ini, mohon maaf ya, bukannya gue sombong, bukannya gue ini. Sombong dikit gak apa-apa. Gak boleh. Sombong itu iblis. Siap. Gue diminta untuk ngajar ini dong, lu jadi TC pengajar ini dong, pengajar ini, gue gak mau. Kenapa? Gue mau fokus di pujian penyembahan aja bro. Gue cuman pengen semakin banyak orang mencintai cara hidup memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Karena kalau kita mampu memuji dan menyembah Tuhan yang benar, karakter kita akan dibentuk. Gue ngerasa karakter gue semakin dibentuk sama Tuhan. Orang bilang kok lu bisa sih sampai tahap seperti itu ya? Karena gue memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, menghadirkan hadirat Allah itulah yang mengubahkan pola pikir gue. Hadirat Allah itulah yang mengubahkan hati gue. Hadirat Allah itulah yang membuat gue punya karakter. Hadirat Allah itu juga yang membuat gue taat. Yeah. Walaupun di band sana, di band sini misalnya gitu ya. Gue tetap taat, gue tetap setia, gue tetap mau melayani Tuhan. Gue tetap respect sama Tuhan. Jadi ini listeners adalah apa yang terjadi dengan Tony Chen. Itu saya boleh dibilang sebagai saksi. Saksinya apa Christian? 2 nih. 1, Tony Chen yang 5 tahun lalu itu pola ngomongnya, pikirnya, semua itu berbeda dengan Tony Chen yang sekarang. Gitu ya bro? Itu yang kita terakhir ketemu 2022 yang acara di studio lantai 4 tuh. Itu Tony Chen-nya udah berbeda banget. Beda ya? Beda banget. Itu saksi, ini saya kan kenal langsung ya. Dan yang kedua, ketika lagi COVID melanda lalu online dia itu learning dari nol, saya juga saksinya. Karena ketika kita lagi ada acara online ternyata dia bagian multimedia dan operator. Kan awal-awal masuk dong MC duluan. Lagi di mana bro? Di rumah. Di rumah. Belakangnya green screen. Komputernya ada 2. Di sini speaker. Bilang rumah mana nih lu? Jadi studio lu gak? Ini rumah gue. Lu bikin itu hijau. Totalitas katanya Tony Chen. Oh saya pikir. Karena Tony itu ada singkatannya bro. Apa tuh? Totalitas dalam melayani. Tos dulu dong. Kita harus selalu totalitas dalam melayani. Totalitas dalam melayani. Gitu dong. Voice overnya gue gitu ya. Oke. Nah ini udah menjelang akhir-akhir seperti ini sangat menarik. Tadi kita udah ngajak sama-sama kalau listeners yang mendengarkan atau yang menyaksikan ini ada tertarik. Mau dong gue belajar untuk pelayanan memuji dan menyembah. Bagaimana tadi kan ke SPBI. SPBI. Betul ya. Terus bentuk pujian dan penyembahannya apa aja? Oh macam-macam. Nggak mesti bisa nyanyi ya? Nggak mesti. Apa aja selain itu? Ya bukan nggak bisa nyanyi. Kita tuh memuji Tuhan. Maksudnya apa nih? Kalau ingin terlibat dalam pelayanan seperti itu. Kalau pengen terlibat dalam pelayanan seperti itu ya kan yang namanya kelompok pujian penyembahan itu kan gak cuma hanya saja WL dan singer ya. Betul. Pemusik juga. Masuk. Multimedia masuk loh bro. Multimedia itu pun masuk? Multimedia masuk. Jadi yang gak bisa PD nyanyi ataupun alat musik, multimedia jawabannya. Bisa. Lalu yang petugas sound system itu masuk juga. Wah terberkati nih petugas sound system, multimedia. Walaupun kelihatannya gak jelas tapi ya ada berkatnya lah ya.
Jangan lihat rupa. Jangan lihat tampang. Lihat hati. Ya, memang benar. Kadang tampang bisa menipu. Betul. Lihatlah hati, karena hati itulah tampang yang sebenarnya. Cakep. Oke. Ton, mungkin di antara pembahasan kita mengenai praise and worship, bagaimana kesaksian hidup lu tadi juga terus terang bikin gue tercengang ya. Itu gue sih baru denger loh soal yang 28 Maret 2018 Yongki tutup usia sambil pelayanan. Terus juga lu PD stop total, punya bayangan lihat wajah iblis terbahak-bahak. Sampai sekarang masih lihat gak? Enggak. Ketemu gue ada deja vu gak atau apa? Enggak ya. Berarti bukan gue lah iblisnya ya. Enggak lah. Cristiano Ronaldo gak usah iblis. Oh thank you loh. Mau makan apa abis ini? Siap. Siap. Jadi apa sih boleh dibilang ajakan lah. Ini kan lu kan sangat men-encouraging orang untuk yuk kita belajar untuk memuji dan menyembah. Walaupun mungkin belum, tapi itu the way of life yang lu yakinin dan lu sendiri udah merasakan itu sangat memberkati. Iya. Ya. Atau mungkin juga yang tertarik untuk lebih kenal sama karismatik. Ya. Pembaruan karismatik gitu. Ngomong sesuatu dong sama Oke, baik. Ini ajakan nih. Ya, jadi ajakannya begini. Para listeners dimanapun Anda berada, memuji dan menyembah Tuhan adalah sebuah panggilan bagi kita semua para pengikut Kristus. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Jadilah seorang penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan harus dimulai dengan belajar untuk bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita mampu untuk memuji Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa memuji Tuhan, kita akan mampu untuk merasakan hadiratnya lewat penyembahan kita. Nah teman-teman semua, ayo mari kita sama-sama terus memperbarui hidup kita. Kalau seorang Tony Chan bisa Tuhan bawa sampai ke titik hari ini lewat sebuah proses. Saya yakin teman-teman semua juga pasti rindu Tuhan memproses hidup Anda. Tuhan rindu untuk memakai Anda lebih dan lebih lagi. Milikilah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pasti Anda akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Salah satu caranya adalah mari bergabung di dalam kegerakan pembaharuan karismatik Katolik. Ya, BPK, PKK, KAJ punya banyak sekali komunitas dan persekutuan yang tersebar di seluruh Kusupan Agung Jakarta. Ya, cari tahu di mana PD-nya, jam berapa, hari apa. Ikut. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ikut aja. Rasakan dan lihatlah bagaimana Tuhan nanti bekerja lewat diri Anda. Bagi Anda yang rindu untuk melayani di dalam pujian dan penyembahan, ayo mari kita sama-sama bertumbuh dalam pujian dan penyembahan. Dan karena Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Ya, ikuti terus channel BPK PKK KAJ dan termasuk juga SPBI BPK PKK KAJ untuk informasi lebih lanjut. Dan mari kita totalitas di dalam melayani Tuhan. Wow, keren banget. Luar biasa. Ton, gue boleh buat suatu pengakuan gak? Boleh. Ketika tadi gue melihat lu ngomong dengan begitu semangatnya mengajak orang, gue melihat lu kayak mukanya bercahaya gitu loh. Ah lu garing lu. Bener. Gombal. Bener, lu bercahaya banget mukanya kayak ngantuk, holy-holy gitu. Kali, tapi setelah gue lihat kayaknya itu minyak wajah sih. Ya elah. Itu mantul dari lampu Mantul gitu. lampu, Iya, gak apa-apa lah. Ini memang sudah waktunya. Sudah waktunya. Betul. Nah kalau closing itu kan ajakan. Tapi closing statement dari hasil obrolan kita seperti ini, menurut lo apa nih yang paling jadi kunci? Oke. Mungkin closing statementnya paling tepat begini. Memuji Tuhan itu harus bisa menjadi the way of life kita sebagai seorang pengikut Tuhan. The way of life. Orang yang suka memuji Tuhan indikatornya adalah lihat aja apa yang dikeluarkan dari perbendaharaan mulutnya. Kalau kita masih suka ngomel, kalau kita masih suka komplain, masih suka mengeluh, masih suka julid, masih suka gibah, belum menjadi seorang pemuji dan penyembah yang benar. Oleh sebab itu, mari kita berikan waktu kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, termasuk bekerja dalam mulut kita. Ya, supaya apa? Supaya pas kita harus memastikan segala sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita adalah sesuatu yang betul-betul baik, memberkati. Ada sebuah pepatah mengatakan, before you speak, think. Think itu T-H-I-N-K. Betul. Before you speak, think. T. Is it true?
True. Apakah itu benar? Apakah sesuatu kebenaran yang kamu katakan? Yang kedua H, is it helpful? Membantu gak? Itu membantu nggak? Membantu gak? Menolong orang gak? I, is it inspiring? Wow. Apakah menginspirasi orang? Apa? THI, N. N. Is it necessary? Apakah penting? Penting nggak Karena tuh? kebanyakan yang kita ngomong itu gak penting. Nggak penting. Dan termasuk yang terakhir, is it kind? Apakah ada kebaikan di sana? Think before you speak. Termasuk di dalam sosial media. Keren banget. Itu aja sih. Luar Dengan biasa. demikian kita akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak terang. Iya kan? Anak-anak terang itu kan orang-orang yang begitu ngeliat ke kita langsung memuji Tuhan. Ketika gua melihat Cristiano Ronaldo lalu teringat, wih Tuhan luar biasa ya bekerja dalam hidup orang ini. Nah artinya Cristiano Ronaldo sudah memancarkan terang Kristus. Sudah memuji Tuhan. Sudah bisa membuat orang ikut memuji Tuhan. Karena berjumpa dengan Christian yang luar biasa. Kalau ada orang begitu ngeliat Christian, wah ini orang kesetanan, ada setan nih katanya. Wah hati-hati. Ya berarti hidup kita belum Dikuasai. Yes. Oh, that's good. Pastikan di dalam setiap pola pikir kita, perkataan kita, tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Wow. Itu closing statement yang bagus banget tuh listeners ya. Boleh Yes. kalau misalnya kecepatan dia ngomong, rewind lagi. Kecepatan lagi, rewind lagi. Bosan ntar orang. Enggak dong, maksudnya ambil biar yang bagus ya, nempel, biar biar nempel. nempel, Karena oke. beberapa pun gue nempel nih dari hasil pembicaraan kita ya. Dimana bersyukur kepada Tuhan itu adalah sebuah kedewasaan iman. Betul. Widih. Memuji Tuhan itu bukan karena keadaan loh. Tetapi karena itu sebuah keputusan. That's it. Widih. Kalau mau memuji dan menyembah, ingat 3 hal. Jadilah rendah hati, intimlah dengan Allah, dan jaga kekudusanmu. Betul Bagus sekali. ya. Dan satu lagi quote yang bagus sekali dari Bapak Tony Chan ini, dia bikin sendiri tapi menurut saya ini bagus. Iblis itu gak masalah kok kalau kita melayani Tuhan. Betul. Yang jadi masalah buat iblis adalah kalau kita melakukan pelayanan dengan mengandalkan Tuhan. Cakep banget Ton. Gue sih bersyukur ya hari ini kita bisa ketemu. Ya, gue juga bersyukur. I mean banyak cerita yang gue nggak tahu dari lu, Ya. listeners juga cuman tahu. Oh Tony Chan, si populer, si multi talenta. Ternyata ceritanya sedalam ini bro. Ya, So I hope semoga jadi berkat. semoga jadi berkat dan ini the way the way you live ya, cara lu hidup Thank bisa menginspirasi banyak orang karena Amin. gue pun terinspirasi, Amin. right? Dan membawa kebaikan jadi berkat dan ingat siapapun kita, apapun bentuk tugas dan pelayanan, talenta yang Tuhan kasih, kalau talenta nggak boleh disimpan sendiri kan? Oh iya dong, harus harus kembangkan. dikembangin kayak dia. Talentanya nyanyi, main keyboard apa segala macam, belajar, kembangin. Multi learning, bukan cuma multi talenta, tapi kembangin semuanya. Karena pada dasarnya setiap orang adalah pemuji dan penyembah. Yes. Dan satu lagi, jangan lupa yang tertarik untuk memuji dan menyembah, melakukan pelayanan silakan ke SPBI. Tadi udah diomong. Apa tuh SPBI? Rewind lagi. Ya kalau mesti diomongin lagi, capek ini bibir. Itu aja Broton, luar Oke. biasa. Kita ini salaman dulu. Salaman Sebentar, dulu. Salaman dulu. Terus Thank you kita- listeners. Thank you Chris. Mantap banget. Thanks a lot man. Sukses buat Persepsi. Sama-sama dan Yes. kalau bisa doakan biar sponsornya makin banyak yang masuk gitu ya. Oke. Karena sponsor kita ini aja sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Iya sombong ya ceritanya, emang gak boleh sombong sebenarnya. Iya. Tapi terima kasih para sponsor yang pertama adalah Parang Kencana. Karena dengan Parang Kencana yang selalu setia dari episode pertama. Dan juga Increasing. Ya itu sponsor-sponsor kita. Dan tentunya acaranya tidak akan terselenggara kalau tidak ada dukungan support full 100% dari tim Media Ministry BPK PKKKAJ. Anda luar biasa. Ini kumpulan dari anak-anak muda yang berdedikasi dan Totalitas dalam melayani. memberikan 100%. Itu totalitas dalam Wih, melayani. luar penting biasa. juga. Ting. Tony. Oh iya Tony, totalitas Tony. dalam melayani. Totalitas dalam Betul melayani. ya. Jangan lupa untuk kamu yang baru aja di sini listeners udah dengerin dari awal mungkin dari tengah atau dari akhir, kita permintaannya cuma 3. Yang pertama like. Abis like, subscribe. Juga subscribe. Abis subscribe, Share. nah itu dia udah tahu. Kayaknya Anda Tahu mainnya multimedia dan Oh iya sosmed dong, ya. iya dong. Saya lihat story-nya udah banyak nih. Gitu ya. Iya, bagus-bagus. Itu aja deh dari saya. So thanks a lot. Ketemu lagi di episode lain dari Podcast Persepsi. Saya Cristiano Ronaldo bersama dengan Tony Chan. Tamu saya untuk episode kali ini undur diri. Semoga nanti bisa bersama kembali dengan Maria Christy. Selamat melakukan kegiatan dan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di episode berikutnya. Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Bye. Bye.